Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khotib mimbar, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kepada yang di sebelahnya ada kotak infak, mohon untuk bantuannya bisa menggeserkan. Kemudian untuk jadwal sholat zuhur hari ini Jumat 25 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 Hijriah, yaitu pada pukul 11:55. Insya Allah akan menjadi imam dan khatib yaitu Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah untuk imam khatib Jumat depan, Jumat pada tanggal 1 September 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, yaitu Ustadz Abu Umar Indra. Kepada jemaah yang masih di jalan mohon diperkenankan untuk segera, karena sholat Jumat kurang dari 10 menit lagi. Kemudian kepada bapak-bapak yang masih di belakang, harapannya bisa mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian yang membawa alat komunikasi mohon untuk sementara disesuaikan atau di-silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu khususnya sholat berjamaah. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. La الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat waktu atau nikmat usia. Terkadang karena kesibukan kita, banyak sebagian orang melalaikan, tidak sadar kaitan dengan waktu yang terus berjalan. Usia terus bertambah, jatah umur semakin kurang. Orang tersebut baru sadar, ternyata dia sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan umur yang panjang. Ketika dia melihat kulitnya sudah mulai mengendur, giginya sudah mulai tanggal, rambutnya sudah mulai memutih, dan berbagai keluhan penyakit dan lain sebagainya yang menghampirinya. Alhamdulillah, itu pun masih lebih baik daripada orang yang telat sadar kaitan dengan kelalaian waktu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya akan pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Ada satu surat, yang surat ini mungkin dari sejak kecil kita menghafalnya, yaitu suratul Asr, surat wal asri, yang mana surat ini kalau dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mereka bertemu kecuali sebelum berpisah mereka membaca surat ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat ringkas, lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya setiap manusia merenungkan surat yang pendek ini, niscaya hal itu akan mencukupkan mereka untuk menjadi bekal dan penyemangat supaya mereka semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang waktu, maka tidak akan pernah lepas waktu tersebut dengan usia kita, dengan umur kita. Umur dan usia merupakan rangkaian waktu dari sejak kita lahir sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitan dengan usia, kaitan dengan umur, itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap manusia sudah memiliki jatah masing-masing. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Bisr pernah menyampaikan, anna a'rabiyan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab pedalaman pernah datang kepada Nabi SAW dan dia menyampaikan, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah orang yang paling baik? Maka Rasul ketika itu menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang paling baik itu adalah orang yang usianya panjang tetapi amal kebaikannya pun banyak. Jika manusia yang terbaik adalah yang panjang usianya, tapi usia panjang dalam rangka menjalankan kebaikan, usia yang panjang diisi waktu tersebut, usia tersebut dengan menjalankan berbagai macam kebaikan, maka yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah, bolehkah kita meminta usia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, beliau punya seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu ketika Rasul sampai di kota Madinah, maka Ummu Sulaim menyerahkan putranya Anas bin Malik untuk dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang Anas bin Malik biasa membantu keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, Anasun, wahai Rasulullah, ini anak saya Anas, ud'ullaha lahu, tolong doakan anak saya.
Maka Rasul ketika itu berdoa dengan 3 doa. Doanya adalah yang pertama, Allahumma atil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah usia Anas bin Malik ini. Dan kita tahu Anas bin Malik di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan usia panjang. Bahkan beliau mungkin termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang panjang dan meninggalnya pun di akhir. Kemudian wa aksir malahu. Yang kedua, ya Allah perbanyaklah hartanya. Waghfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebuah doa. Doa ini dianjurkan kita baca di dalam sholat kita atau di luar sholat. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perlindungan jangan sampai aku dikembalikan kepada umur yang hina, yaitu umur yang panjang tetapi sampai nanti pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur dan fitnah dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap bertambahnya usia. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyampaikan, aku tidak pernah menyesal atas sesuatu melebihi penyesalanku ketika waktu sore tiba. Ketika sore tiba, maghrib tiba, maka aku menyesal. Aku sangat khawatir waktu bertambah, tapi amal kebaikanku belum tentu bertambah. Inilah kekhawatiran yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasul mengingatkan kita semuanya, ni'matani, ada 2 nikmat. Yang mana kedua nikmat ini magbunun fihi ma katsirum minan nas. Banyak orang melalaikan kedua nikmat ini. Apa kedua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Nikmat tersebut adalah nikmat waktu sehat dan nikmat waktu lapang. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kita, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru umahu isnan. Semakin bertambah usia anak cucu Adam, semakin bertambah usia manusia, maka 2 hal semakin bertambah. Hubbul mal wa tulul umur. Cinta kepada dunia dan berangan-angan supaya memiliki umur yang panjang. Semakin usia kita bertambah, maka semakin kita cinta kepada dunia. Dan yang kedua adalah semakin memiliki angan-angan supaya diberikan usia yang panjang. Cinta dunia tidak salah, tapi cinta dunia yang salah adalah ketika cinta dunia tersebut justru meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan kehidupan akhirat. Memiliki cita-cita supaya diberikan usia yang panjang itu pun tidak salah. Tapi usia yang panjang itu bagaimana kita semuanya bisa memanfaatkan usia tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul berpesan kepada kita semuanya, jagalah waktu 5 sebelum datang waktu 5. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sekarang kita masih muda, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Manfaatkan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla faqrika. Kekayaanmu sebelum datang kemiskinan. Allah memberikan kepada kita pekerjaan, Allah memberikan kepada kita harta. Manfaatkan harta dan kesempatan kita bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bekerja seprofesional mungkin, bekerja sebaik-baiknya dalam rangka mencari nafkah. Dengan nafkah itu kewajiban kita untuk menafkahi keluarga, termasuk juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir Rasul menyampaikan, wa hayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Para ulama menyampaikan, kenapa Rasul menyebutkan 5 hal ini? Tidak disebutkan wa hayataka qabla mautika. Cukup saja masa hidupmu sebelum masa matimu. Rasul ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ada beberapa kesempatan yang bisa kita manfaatkan sebelum kesempatan itu hilang. Masa muda,
masa sehat, kemudian ketika Allah memberikan kekayaan, dan ketika Allah memberikan waktu luang, itu semuanya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan terakhir Rasul menutup, wahayataka qabla mautika. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat dan hadis yang tadi saya paparkan, kita dapat mengambil pelajaran penting buat kita semuanya. Umur yang terbaik adalah umur yang barokah, al-umr al-mubarak. Kapan usia itu dikatakan berkah? Usia itu dikatakan berkah ketika bertambahnya usia diiringi dan dibarengi dengan bertambahnya amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ilmu padi. Padi itu semakin berisi, maka semakin tunduk. Itu juga kita manusia. Semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan makna yang seluas-luasnya. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, saum, dan haji. Bukan hanya itu, termasuk kita bekerja. Maka itu pun bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan bekerja itu karena Allah, laksanakan pekerjaan dengan seproporsional mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bahkan Rasul juga menyampaikan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu, termasuk dalam urusan kita bekerja. Maka bekerja adalah sebaik-baiknya, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, maka harusnya semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa amal ibadah yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mencari dan meraih keberkahan dari usia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah keberkahan usia itu kita dapatkan dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Yang kedua, keberkahan usia kita bisa kita dapatkan dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Maka Allah menyampaikan, kalau kalian beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus, ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, yaitu balasan dari keutamaannya. Yang ketiga, untuk mendapatkan keberkahan umur, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal kebaikan. Khususnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik orang tua kita masih ada, termasuk orang tua kita walaupun sudah tidak ada. Maka perbanyak doa. Kemudian jangan lupa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, kita bisa mendapatkan harta yang baik, kita bisa mendapatkan pasangan. Bisa jadi itu jasa orang tua kita, jasa mereka yang selalu mendoakan kita. Keberadaan kita di dunia ini semuanya atas jasa kedua orang tua kita. Maka untuk mendapatkan keberkahan usia kita, jangan lupa kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin secara pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua kita, tapi walaupun bagaimana, orang tua kita punya jasa yang begitu besar kepada kita semuanya. Seandainya jasa itu kita balas, tentu kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita tersebut. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah usia kita kecuali kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang keempat adalah dalam rangka mendapatkan keberkahan itu, hendaklah kita memperbanyak silaturahmi. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan usianya, ditambahkan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Kemudian jangan lupa kita juga menghidupkan waktu pagi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat.
Rasul pernah mendoakan orang-orang yang memanfaatkan waktu pagi dengan kegiatan yang bermanfaat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan yang terakhir adalah supaya kita mendapatkan keberkahan umur itu adalah kalau kita tadi bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita semuanya beristighfar, maka jangan lupa yang terakhir. Kita ini makhluk sosial. Kita ini punya tetangga. Kita ini punya teman dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita menjaga hubungan bertetangga secara baik. Wasilaturrahim, menyambung silaturahmi. Wa husnul khuluq, ketika kita memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik, etika yang baik. Wa husnul jiwar, kita berbuat baik kepada tetangga, orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk tetangga itu adalah teman kerja kita. Kita bertetangga dengan teman di tempat kerja kita, itu pun adalah tetangga. Kita pun punya tetangga di rumah dan lain sebagainya. Maka Rasul menyampaikan, yu'ammirani ad-diyar, maka amalan tersebut akan memakmurkan tempat tinggal, wa yazidani fil umri, dan akan menambah dalam umur kita. Itulah 6 hal yang bisa kita lakukan. Semoga dengan melakukan 6 hal itu kita akan mendapatkan keberkahan dalam usia kita berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan mendapatkan keberkahan di sepanjang usia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akramul bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala fis sirri wal alan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi wa thallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل خير أمرنا آخره واجعل خير أعمالنا خواتمه واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا أندونيسيا خاصة وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحري يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا أندونيسيا خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.